Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nuning Ayu Lestari. Apa kabarnya Bunda? Aku doakan semoga Bunda dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Oke Bun, ini adalah video pertama aku yang aku buat setelah lahiran. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, keselamatan sampai dengan hari ini ya Bun ya. Aku doakan juga semoga Bunda yang lagi menunggu hari H persalinan seperti itu Bun, aku doakan semoga lancar, sehat walafiat Bunda dan juga bayinya. Amin. Oke Bun, kali ini kita di segmen parenting dan sesuai dengan title-nya aku akan share tentang pengalaman yang pasti dialami ya sama bunda-bunda yang lagi menyusui, yang baru mendapatkan momongan, pasti ngalamin satu hal ini. Apa sih yang kita hadapin? Yaitu puting lecet Bun. Iya kan Bun, ini masalah umum banget ya kan. Menurut alodokter.com Bun, 9 dari 10 ibu menyusui pasti mengalami puting lecet Bun. Ini biasanya terjadi di minggu pertama setelah melahirkan. Ada juga yang sembuh Bun atau membaik dalam beberapa hari, ada juga yang sembuhnya tuh memakan waktu yang cukup lama. Apalagi nih Bun case-nya di kehamilan pertama. Wah subhanallah ya Bun ya. Ini proses belajar banget untuk ibunya dan juga untuk baby-nya. Aku pun yang sudah beranak 3 gitu Bun ya. Awal-awal setelah melahirkan aku masih banyak belajar. Bener-bener kayak membaca artikel, cari di YouTube, cari di Google. Dan juga tanya-tanya teman, sharing. Dan juga pastinya yang paling berharga itu ada pengalaman. Aku belajar dari pengalaman mengasihi anak pertama. Bagaimana itu adalah cinta pertamaku ya. Pertama kali menjadi orang tua seperti itu dan mengasihi anak kedua, itu kujadikan pengalaman. Kita akan cari tahu ya Bun ya, kira-kira puting lecet ini kenapa sih bisa terjadi ya Bun. Yuk kita bahas Bun. Penyebab yang pertama adalah cara menyusui yang salah Bun. Penyebab puting lecet yang paling umum adalah pelekatan yang tidak sempurna Bun. Ini bisa terjadi ketika puting dan bagian sekitar payudara tidak masuk dengan benar ke dalam mulut bayi. Penyebab selanjutnya adalah infeksi payudara. Puting lecet saat menyusui juga bisa menjadi tanda adanya infeksi atau peradangan pada jaringan payudara yang disebut mastitis. Kondisi ini terjadi ketika bakteri menginfeksi jaringan payudara melalui luka di puting maupun saluran air susu. Terkadang nih Bun, infeksi atau peradangan pada payudara juga bisa disebabkan oleh sumbatan atau peradangan pada kelenjar Montgomery di payudara. Kita lanjut ke penyebab selanjutnya yaitu saluran susu tersumbat. Kondisi ini Bun ditandai dengan adanya lapisan kulit tipis berwarna putih atau kuning yang tumbuh di bagian atas saluran susu. Penyebab selanjutnya adalah infeksi jamur. Bun, karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih lemah nih Bun, bayi masih rentan mengalami infeksi jamur pada mulut dan lidah. Jamur ini bisa menempel pada puting ibu saat bayi menyusu. Nah Bun, jika puting terinfeksi, akan timbul gejala berupa lecet, kemerahan, gatal, permukaan puting yang terlihat mengkilap, dan payudara terasa nyeri pada saat menyusui atau setelahnya. Penyebab selanjutnya adalah tali lidah. Tali lidah atau tangkai ini juga bisa membuat bayi kesulitan mengisap puting saat menyusu dan menyebabkan puting ibu menjadi lecet atau nyeri pada saat menyusui. Yang terakhir yaitu penyebabnya adalah gesekan pompa ASI. Nah Bun, puting lecet juga bisa disebabkan oleh penggunaan pompa ASI yang tidak benar loh Bun. Nah Bun, tadi ada 6 penyebab yang bisa menyebabkan berawal dari perih gitu ya, lecet di area puting kita, lama-lama dia akan menjadi luka dan mungkin menjadi parah kalau kita tidak mengetahui penyebabnya apa dan cepat-cepat untuk mengobatinya Bun. Setelah kita ketahui nih Bun penyebabnya apa aja, aku akan juga share gimana sih cara mengatasi puting lecet pada saat menyusui. Tips yang pertama yaitu Bun, menghindari membersihkan bagian puting dengan sabun karena dapat membuat kulit menjadi kering Bun. Yang kedua adalah agar sirkulasi udara berjalan dengan baik, gunakan bra menyusui yang berbahan katun ya Bun. Yang ketiga, ganti bantalan payudara atau breast pad setiap habis menyusui. Yang keempat Bun, sebelum atau sesudah selesai menyusui, peras keluar sekitar 2 tetes ASI kemudian gosokkan ke sekitar kulit puting dengan lembut. Yang kelima, kita harus membiarkan puting benar-benar kering Bun sebelum kembali berpakaian. Yang keenam, jika kulit di sekitar puting berdarah ataupun tampak pecah-pecah, gunakan pelembab khusus puting untuk mencegah kulit di sekitar puting retak.
Dan yang terakhir, kompres dingin juga bisa bun membantu meredakan nyeri pada puting setelah menyusui. Nah, itu tadi pun beberapa cara yang bisa aku share ketika kita menghadapi dimana puting lecet saat menyusui bun ya. Salah satu diantaranya itu kita juga rajin menggunakan pelembab bun. Ini mencegah puting kita kering sehingga menimbulkan retak dan juga pecah-pecah di bagian puting, ataupun kita sudah mengalami yang namanya lecet bun ya. Setahu aku sih bun ya, pengalaman aku tiga anak gitu, awal-awalnya pasti kita merasakan nyeri. Nah, untuk menguranginya dan juga tidak memperparah ya lukanya, lecetnya seperti itu, kita bisa menggunakan pelembab khusus puting bun. Nah, oleh karena itu aku akan langsung aja nih bun merekomendasikan beberapa nipple cream yang ampuh banget dan juga mudah dicari, insya Allah affordable bun. Apa aja? Produk pertama direkomendasikan adalah Lansino HPA Lanolin. Ini merupakan krim yang dapat membantu meredakan rasa nyeri dan melindungi puting yang lecet atau luka. Nipple cream ini sudah dimurnikan dan dengan dukungan dari ahli dalam bidang menyusui, jadi para bunda dapat melanjutkan proses menyusui dengan nyaman. Krim ini 100% natural bun dan hypoallergenic, aman untuk ibu dan bayi, tidak ada rasa, warna ataupun bau, bebas pengawet dan paraben, tidak ada bahan baku lain selain lanolin, tidak mengandung media di mana bakteri dapat bertumbuh. Dan analisis mikrobiologi lengkap dilakukan pada setiap batch, serta memberi kenyamanan pada kulit sensitif, ruang popok, stretch mark yang gatal, luka bakar, lecet, kulit yang kering dan dapat digunakan sebagai pelembab alami bibir. Untuk harganya ini dibanderol 91 ribuan dan linknya ada di description box ya bun. Untuk produk selanjutnya adalah Medela Pureland Lanolin Cream. Krim lanolin kelas medis dengan bahan tunggal, 100% alami diformulasikan untuk meredakan puting yang sakit dan kulit kering dengan cepat. Tekstur Pureland yang kaya membagakan sakit pada puting, melindungi permukaan kulit, dan meraih hidrasi dari dalam. Formulanya sangat efektif bun dan aman untuk merawat ibu dan bayi tanpa perlu membuangnya sebelum menyusui. Teruji secara dermatologis, tidak menimbulkan alergi dan cocok untuk kulit sensitif. Jadi krim ini bun membantu pemulihan cepat untuk puting lecet dan kulit kering, aman untuk bayi, dan tidak perlu membuang sebelum menyusui ya bun. Efektif karena tekstur yang kaya menghasilkan lapisan pelindung di permukaan kulit dan meraih hidrasi dari dalam. Lanolin berbahan tunggal dan 100% alami tanpa zat adiktif, pengawet, dan pewangi. Lanolin murni berstandar medis yang diuji dengan standar keselamatan tertinggi, standar farmakopi Eropa dan Amerika Serikat. Teruji secara dermatologis, tidak menimbulkan alergi dan cocok untuk kulit sensitif. Dan dihasilkan dari peternakan yang bebas dari praktek penghilangan kulit ekor domba. Medela Pureland ini bun dibanderol dengan harga 150 ribuan, untuk linknya ada di description box ya bun. Krim selanjutnya yaitu Pure Mom Nipple Cream. Nipple Cream yang dapat digunakan pada kulit kering, terutama pada puting yang sensitif atau kering. Produk ini aman digunakan karena terbuat dari bahan-bahan alami, membantu menenangkan secara instan untuk puting yang sakit atau pecah-pecah. Pure Mom Nipple Cream ini bun adalah krim dengan provitamin B5, vitamin E dan juga olive oil. Lanolin free, no aid fragrance, dapat digunakan sehari-hari. Selain itu, krim ini menggunakan material yang aman untuk badan anak, formulasi sesuai dengan standar industri farmasi Eropa, dan produksi produk dengan standar sterilitas industri farmasi. Pure Mom Nipple Cream ini dibanderol dengan harga 70 ribuan, untuk linknya ada di bawah ya bun. Produk yang direkomendasikan selanjutnya adalah Multimom Compress. Nah, produk ini merupakan solusi untuk para ibu menyusui yang mengalami permasalahan pada nipple seperti lecet, luka, dan nyeri. Bentuknya simpel, pemakaian praktis, dan natural, aman untuk mami dan bayi. Fast shooting effect, tidak pedih saat dipakai, cepat membantu meredakan nyeri, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu melembabkan area nipple, dan mencegah mastitis. Untuk harganya dibanderol 130 ribuan ya bun, linknya ada di description box. Ini dia bun ketiga krim yang aku rekomendasiin tadi. Yang pertama Lansino, ada Pureland dari Medela, dan juga ada Pure Mom. Ini aku akan swipe di tangan aku untuk nunjukin ke bunda teksturnya seperti apa. Produk pertama itu Lansino tadi bun, aku swipe aja di tangan aku ya bun. Kelihatan bun ya? Kelihatan gak sih? Warnanya dia agak bening gitu. Teksturnya kental ya bun ya, kelihatan ya teksturnya ya bun. Oke, lanjut ke produk selanjutnya, yaitu produk kedua, Pureland dari Medela. Kita swipe juga di tangan.
kelihatan warnanya beda ya bun ya sama produk Lansinoh tadi. Ini kuning warnanya. Aku swipe. Kalau untuk teksturnya sama kurang lebih, dia kental ya bun ya. Lanjut ke produk ketiga yaitu dari Pure Mom. Aku bersihin dulu tanganku. Produk ketiga Pure Mom ya bun. Oh beda, dia putih warnanya. Dan teksturnya lebih light ya, dia tidak sekental Pure Ellen dan juga Lansinoh, dia lebih light karena mungkin kandungannya dia juga ada tadi vitamin E dan juga olive oil, provitamin B5, jadi dia lebih light dan warnanya putih. Produk terakhir yang aku rekomendasiin ini Multimam yang kompres bun. Ini bisa bunda pakai. Bunda kayak ngerasa area putihnya udah mulai perih, boleh banget perawatan intensifnya menggunakan Multimam kompres ini. Ini isinya satu kotaknya itu 12 pieces ya bun ya, kayak gini. Ini ngebantu banget sih. Oke bun, itulah tadi rekomendasi produknya. Berarti kita udah di akhir nih bun ya, karena kita udah jelasin penyebabnya, kemudian solusinya seperti apa, dan juga produk apa yang direkomendasiin. Nah, buat bunda yang baru mampir di video YouTube aku, jangan lupa di scroll down dan video-video aku lainnya. Thank you for watching. See you on my next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.